Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur dengan tema tuntunan Tuhan dalam perjalanan hidup. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kehidupan kita di bumi ini membutuhkan satu kata yang sangat penting, yaitu tuntunan. Kata tuntunan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berasal dari kata tuntun, yang artinya memegang tangan, atau lebih tepatnya saudara yaitu memberi petunjuk supaya seseorang berjalan dengan benar. Begitu pula dengan kehidupan kita sebagai orang percaya membutuhkan yaitu tuntunan atau petunjuk dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam kitab Mazmur Tuhan dengan jelas mengungkapkan kepada kita bagaimana tuntunannya bekerja dalam kehidupan umatnya. Kita tahu bahwa kitab Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Dia mengungkapkan pengalaman pribadinya tentang bagaimana Tuhan menuntunnya. Mulai dari pengampunan dosa hingga mendapatkan arah dan bijaksana dalam hidup. Sebagaimana kita lihat dalam Mazmur 32, Tuhan memberikan tuntunan yang sangat berharga, dan hari ini saudara, kita akan merenungkan beberapa hal yang sangat penting tentang tuntunan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita baca Mazmur 32 yang berbunyi, saya akan bacakan sendiri. Mazmur 32 ayat 8 yang berbunyi, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu." Dalam ayat ini yang singkat ini, kita menemukan 3 aspek yang penting dari tuntunan Allah. Tuhan sebagai guru. Dikatakan di sana bahwa Tuhan akan mengajar. Di sini kita bisa simpulkan bahwa Tuhan sebagai guru kita. Yang kedua, Tuhan sebagai penunjuk jalan yang benar. Tuhan menunjukkan jalan. Dia memberikan arah bimbingan ke jalan yang benar. Yang ketiga, Tuhan sebagai penasehat. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, kita akan membahas bagaimana Tuhan sebagai guru dalam kehidupan kita yang tentunya memiliki dan dipenuhi dengan kasih. Di sini Allah berjanji untuk mengajar umatnya tentang kasih, tentang tuntunan. Di ayat ini mengungkapkan bahwa Tuhan tidak hanya membiarkan kita mencari jalan sendiri, tetapi Dia penuh dengan perhatian yang aktif mengajarkan kita cara hidup yang benar. Allah tidak secara kebetulan, tetapi dengan kesabaran dan kesadaran yang luar biasa, Allah memberi kita pengetahuan dan kebijaksanaan yang kita perlukan untuk hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Pengajaran Allah datang melalui firman-Nya yang menjadi sumber utama tuntunan hidup bagi orang percaya. Alkitab adalah buku petunjuk yang memberikan prinsip-prinsip kehidupan, pengajaran, moral, serta perintah dan janji Allah. Melalui firman Allah, kita diajarkan bagaimana hidup dalam kebenaran, bagaimana berhubungan dengan Tuhan, dan bagaimana menjalani hidup yang penuh dengan berkat. Selain itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah juga mengajarkan kita melalui pengalaman hidup, pengalaman pribadi yang seringkali menjadi pelajaran yang berharga. Allah menggunakan berbagai peristiwa dalam hidup kita, baik suka maupun duka, untuk mendidik kita, mengajar kita tentang ketekunan, kesabaran, kerendahan hati, dan kasih dari pengalaman hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di sini dari beberapa pengalaman yang Tuhan telah mengajarkan kita, tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup yang sesuai dengan kehendak
dengan sesuai dengan tuntunan jalan yang Ia kehendaki. Yang kedua tadi saudara, yaitu Allah sebagai penunjuk jalan. Bagaimana sebelumnya bahwa saya telah menjelaskan bahwa kehidupan kita di bumi ini membutuhkan yang namanya petunjuk supaya kita bisa berjalan sejalan dengan Tuhan, berjalan dengan benar, tidak menyimpang dari apa yang dikehendaki Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di sini Allah memberikan arah yang jelas. Allah berjanji untuk menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Dalam hidup ini, kita seringkali diperhadapkan banyak pada pilihan dan keputusan yang perlu diambil. Terkadang kita merasa bingung atau tidak, karena langkah yang harus kita ambil terkadang membawa kita kepada jalan yang tidak Tuhan kehendaki. Tetapi di sini Allah berjanji akan menuntun, memberi petunjuk jalan kepada kita, saudara. Allah adalah bahwa Dia akan memberi arah yang sangat jelas, sebuah petunjuk yang pastinya tentang jalan yang benar. Namun yang penting untuk dicatat, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, yaitu adalah bahwa jalan yang Allah tunjukkan adalah jalan yang harus kita berarti, yang harus kita tempuh. Ini bukan berarti tidak ada tanggung jawab pribadi untuk mengikuti petunjuknya. Allah tidak memaksa kita untuk mengikuti jalannya. Ini adalah menjadi pilihan kita, saudara-saudari yang terkasih. Dia memberi kita pilihan untuk berjalan di dalamnya. Jalan yang Allah tunjukkan bukanlah jalan yang selalu mudah atau nyaman, tetapi itu adalah jalan yang membawa kita kepada hidup yang penuh berkat, damai sejahtera. Itu adalah Allah yang memanggil kita untuk mengikuti jalannya. Dengan ketaatan dan kepercayaan, mengetahui bahwa Dia adalah penuntun yang sempurna. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah mengingatkan kita semua agar kita berjalan dalam kebenaran, tidak hanya untuk mendapatkan berkat, tetapi juga agar kita menjadi saksi bagi dunia tentang kebaikan dan kesetiaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selanjutnya kita akan membahas tentang Allah sebagai penasehat. Nasihat Allah selalu bijaksana. Selain mengajar dan menunjukkan jalan, Allah adalah penasehat bagi kita. Dalam Mazmur 32 ayat 8, Allah berjanji untuk memberikan kita nasihat, dan nasihatnya selalu bijaksana dan penuh dengan kebijaksanaan. Tidak hanya bijaksana, saudara-saudari yang terkasih, tetapi kebijaksanaan. Sebagai pencipta dan semesta yang mengetahui segala sesuatu, nasihat Allah tidak pernah salah. Allah memahami segala sesuatu yang terjadi. Allah memahami apa yang perlu kita butuhkan. Allah perlu memberi kita nasihat. Dan Dia memberi nasihat yang tepat untuk di setiap situasi. Nasihat Allah selalu berdasarkan kasih dan kebenaran. Ketika Allah memberikan nasihat itu, bukan hanya sekedar untuk membuat hidup kita lebih mudah atau menghindari kesulitan, tetapi untuk mendidik kita agar kita bisa hidup sesuai dengan tujuannya. Allah mengingatkan yang terbaik bagi kita, dan nasihatnya datang dari kasih-Nya yang tak terbatas. Nasihat ini selalu mengarah kepada kebenaran yang membawa kebebasan sejati dan hidup yang diberkati. Nasihat Allah bisa datang dalam berbagai bentuk, melalui pembacaan Alkitab, melalui orang yang bijaksana, melalui orang-orang di sekitar kita. Yang terpenting adalah bahwa nasihat yang diberikan oleh Tuhan adalah nasihat yang tentu pasti membawa kita kepada jalan yang benar, serta menjauhkan kita dari jalan yang menyesatkan. Di sini Allah ingin agar kita selalu memilih jalan yang benar.
yang sesuai dengan firman-Nya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Mazmur 32 ayat 8 ini mengungkapkan 3 aspek penting dari tuntunan Allah dalam kehidupan kita. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa Allah sebagai guru, Allah sebagai petunjuk jalan, dan Allah sebagai penasehat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang kita sudah dengarkan dengan firman Tuhan ini menjadi rema untuk kehidupan kita. Semoga firman ini bertumbuh dalam kehidupan kita, supaya kita bisa sejalan dengan arah yang Tuhan kehendaki. Lalu bagaimana dengan respon ketika kita mendapatkan firman Tuhan ini, terutama ketika kita sudah mendengarkan 3 aspek penting yang kita dengarkan? Respon kita langkah pertama yaitu, saudara, bagaimana kita meresponi tuntunan Tuhan? Bagaimana kita bisa merespon tuntunan Tuhan, saudara? Yang pertama, kita harus rendah hati. Rendah hati, saudara. Untuk mengerti kehendak Tuhan, kita harus rendah hati. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita perlu membutuhkan kerendahan hati untuk menaati, untuk mengerti setiap firman-firman Tuhan, apa yang sudah kita tanam dalam hati kita. Taat itu sebuah respon yang konkret terhadap petunjuk Tuhan, saudara. Ketika kita menerima tuntunannya, kita harus berkomitmen untuk melaksanakannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, terkadang saudara hanya menerima firman-Nya saja, namun tidak mengaplikasikan atau tidak melakukannya, tidak menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Kristus, kita harus merespon firman Tuhan apa yang sudah kita dengar. Saudara yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang sangat besar dengan apa yang sudah kita dengarkan, dengan apa yang sudah kita baca tentang tuntunan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan merespon tuntunan Tuhan melalui sikap kita yang rendah hati, ketaatan dan kepercayaan kita membuka diri untuk mengalami bimbingannya yang penuh dengan kasih. Dan dengan kita meresponi firman Tuhan ini, saudara, tentu semua janji-janji Tuhan yang Tuhan telah janji dalam kehidupan kita akan menjadi terlakukan dalam kehidupan kita dengan kerendahan hati, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita ini. Tuhan tidak pernah membiarkan umat-Nya menuntut pada jalan yang tersesat. Tuhan selalu mengambil alih kehidupan kita, supaya kita bisa sejalan dengan kebenarannya. Kita tahu bahwa kehidupan di bumi ini sudah menjadi tidak baik-baik saja. Oleh dikarenakan itu, mari dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati dan dengan iman, mari kita, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, rendah hati untuk menerima firman Tuhan yang sangat bagus ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah guru yang setia, guru yang memberi penunjuk jalan yang tepat. Dia mengawasi kita dari atas dengan penuh dengan kasih sayang. Oleh dikarenakan itu, saudara yang terkasih, mari kita serahkan segala kehidupan kita ke dalam tangan kasih Kristus. Karena kita tahu bahwa di dalam tangan kasih Kristus pasti ada kedamaian, damai sejahtera, dan tentunya tuntutannya pasti yang ke jalan yang benar. Oke, baik saudara, demikian untuk firman Tuhan hari ini yang memberkati kita semua. Sekiranya firman Tuhan yang telah saya sampaikan bisa tertanam dalam pikiran saudara.
Baik saudara, saya akan mengakhiri video ini dengan Shalom.